Selamat datang kembali di channel Al Hilal Siagian. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, unsur-unsur drama. Ya, seperti unsur-unsur cerita lainnya, karena drama ini juga bercerita ya. Jadi unsur-unsur cerita lainnya masuk ke dalam unsur-unsur drama, seperti tema, alur, tokoh, watak, dan amanat. Sama seperti tema cerpen, novel, dan lain sebagainya. Alur juga seperti itu, tokoh, watak, dan amanat juga sama. Karena unsur-unsur drama ini adalah unsur-unsur cerita, sama seperti novel, cerpen, prosa, dan lain sebagainya. Yang intinya itu menceritakan suatu cerita untuk dibaca, ditampilkan, atau dilihat oleh orang lain. Selanjutnya ada ciri-ciri teks drama. Nah, sekarang kita sudah masuk ke teks nih. Teks berarti naskahnya dong. Jadi ciri-ciri teks drama itu berbentuk cerita, ya, berbentuk dialog baik tokoh dan narator. Nah, kalau cerpen atau novel itu menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Kalau drama sendiri bercerita berbentuk dialog baik tokoh atau narator. Jadi kalau ada dialog itu menggunakan, contohnya seperti ini nih. Nah, ini disebut dengan dialog, dan sisanya itu disebut dengan narasi yang dibacakan oleh narator nantinya. Nah, yang kedua adalah naskah. Naskah itu tulisan berbentuk petunjuk, tanda kurung, atau jenis huruf. Nah, di dalam naskah ini seringkali menggunakan tanda kurung di dalamnya atau perintah untuk melakukan sesuatu. Contohnya seperti ini nih. Nah, contoh ini kita bisa lihat yang di dalam kurung itu disebut dengan kramagung, yaitu adegan isi naskah drama yang tidak diucapkan tapi dilakukan dengan gerakan. Selanjutnya adalah tata letak. Tata letak atau disebut dengan naskah terletak di atas dialog atau di samping dialog. Nah, ini cara penggunaannya atau peletakan dialognya saja, tidak ada masalah. Ini hanya saja masalah teknis cara meletakkan dialognya itu di bagian mana. Selanjutnya kita masuk ke istilah-istilah dalam drama. Ini seringkali dimainkan atau disebutkan di dalam drama. Ada adegan, babak, dialog, episode, lakon, naskah, dan peran. Teman-teman bisa membaca dan memahami perbedaan-perbedaan dari istilah-istilah dalam drama ini. Ada adegan, yaitu bagian kecil dari babak drama, kemudian babak, bagian besar dari suatu babak drama, kemudian dialog, percakapan antara pelaku drama, kemudian episode, bagian cerita, lakon, cerita yang dimainkan dalam drama, kemudian naskah, karangan yang masih ditulis dengan tangan, kemudian peran atau pemain drama. Maksud dari masih ditulis dengan tangan ini sekarang kan metodenya kan sudah diketik ya, tidak ditulis tangan lagi. Kalau itu kan masih tradisional, masih zaman dahulu. Tapi masih banyak juga naskah yang ditulis dengan tangan sekarang. Tidak masalah, yang penting isinya. Dan selanjutnya kita masuk ke tahapan bermain drama. Yang pertama ada casting. Casting itu adalah cara kita memilih pemeran melalui casting. Casting ini untuk memilih pemeran. Pemeran ini cocok untuk memerankan peran apa. Kemudian itu dilakukan dengan cara casting, atau bisa dikatakan latihan pemilihan pemeran. Kemudian pembacaan naskah. Setelah di casting, naskah dibacakan secara umum. Kemudian supaya para pemerannya tahu tugas dan masing-masing untuk apa. Kemudian penghafalan naskah, ya, siogianya naskah itu dihafal supaya sesuai dengan alurnya, meskipun di sana ada improvisasi seperti penghayatan naskah harus dihayati. Kemudian, nah ini dia yang disebut dengan improvisasi, itu pengembangan latihan dengan improvisasi. Boleh menambahi adegan, boleh menambahi naskah drama, yang penting tidak lari dari jalurnya. Kemudian yang 6 adalah pementasan. Selanjutnya kita berbicara tentang hukum panggung atau peraturan. Nah, hukum panggung atau peraturan dalam drama ini disebut juga dengan blocking atau posisi diri, kemudian backing, gerakan yang menutupi penonton,
Moving atau perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Grouping adalah pengelompokan posisi di panggung. Jadi menit keberapa kita harus ke sana, menit keberapa harus ke sini, pindah dari tempat ini ke sana, hadapnya bagaimana, itu diatur. Dan kemudian ada juga yang disebut dengan crossing atau penyilangan posisi secara rapi. Artinya setelah dari sini kamu akan kemana, ketika saya di sini pemeran yang lain pergi kemana. Itu diatur dalam posisi panggung atau peraturan-peraturan hukum yang ada di panggung drama. Struktur drama simple, mudah diingat, dan hanya 3 saja: prolog, dialog, dan epilog. Prolog adalah adegan membuka, dialog percakapan, dan epilog adalah adegan penutup atau adegan akhir. Nah, ciri-ciri dari drama, kita masih bicara tentang teknisnya drama ya. Ciri-cirinya harus ada konflik ya. Sebuah cerita harus ada konfliknya, kalau tidak seru untuk didengar, dilihat. Kemudian harus ada aksi atau gerakan. Kemudian harus dilakonkan. Ya, harus dilakonkan artinya harus diperankan. Artinya kita harus mementaskan sesuatu itu berdasarkan naskah meskipun tidak sesuai dengan karakter kita. Jika kita orang baik, di naskah itu kita disuruh berperan sebagai orang jahat, kita harus melakonkannya. Temponya kurang dari 3 jam. Ya, satu naskah drama itu tidak lebih dari 3 jam. Itu paling lama ya. Meskipun naskah itu, drama itu sering dipentaskan 1 jam, 1 jam setengah, 30 menit seperti itu. Jadi jika lebih dari 3 jam, maka itu tidak disebut lagi dengan drama. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan drama Korea? Nah, pada dasarnya satu drama itu dipentaskan langsung di pementasan, tidak ada syutingnya, tidak ada istilahnya editing dan lain sebagainya, langsung dipentaskan di suatu tempat. Nah, drama Korea masuk ke dalam drama secara umum, tapi drama yang kita bahas di sini adalah drama yang secara khusus, yaitu drama yang dipentaskan di atas panggung. Yang kelima itu tidak diulang dalam satu pertunjukan. Jadi tidak ada istilah cut, tidak ada istilah diulang ya, tidak ada istilah seperti itu. Drama itu mau dia lupa atau tidak, drama harus mengalir seperti jalan ceritanya. Ketika seorang pemerannya lupa, maka drama itu tetap dilanjutkan. Ya, maka terjadilah improvisasi di sana. Plot atau alur cerita drama itu sama seperti alur cerita lainnya. Alur maju, mundur, campuran. Ya, alur maju itu juga istilahnya disebut dengan progresif atau konvensional. Alur mundur disebut dengan regresif atau flashback. Kemudian alur campuran itu juga alur maju mundur. Karena drama ini adalah sebuah cerita, jadi ya cerita sama halnya memiliki 3 alur yang ini: maju, mundur, dan campuran. Selanjutnya adalah tahap-tahapan alur menurut Gustav Freytag dalam bukunya Hermann J. Waluyo. Exposition, complication, climax, resolution, dan katastrofe. Ini dalam menurut Gustav Freytag. Meskipun Bapak sendiri lebih cenderung kepada ya jalannya cerita yang Bapak pernah sampaikan dalam cerpen, yaitu eksposisi, komplikasi, klimaks, antiklimaks, dan resolusi. Tergantung cara kita mementaskannya atau menjalankan cerita berdasarkan alurnya. Ini bagian tahap plot drama menurut Gustav Freytag itu ya. P1 ini eksposisi, mulai naik dari awal. Kemudian P2 komplikasi. P2 ke P3 ini ya agak nyambung ya. Karena dia dari komplikasi itu konflik, terus ke klimaks itu puncak konfliknya itu agak nyambung. Kemudian P4 mulai menurun, resolusi. Resolusi itu mulai digambarkan motif ceritanya. Kita sudah tahu kira-kira jalan keluarnya kemana. Kemudian masuk ke P5 lebih menurun lagi, katastrofe. Muncul rencana baru akibat adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat. Tapi pada tahap ini penonton masih harus mengikuti beberapa tahapan alur lagi sampai kepada penyelesaian. Ini sengaja digantung di sini ceritanya supaya penonton sampai akhir nonton. Karena puncak sebenarnya akhirnya itu adalah di P6 atau denouement. Denouement itu penyelesaian yang baik. Biasanya happy ending, tapi biasa juga
berbentuk sad ending atau akhirnya juga sedih. Intinya di situ adalah akhirnya, penyelesaian akhirnya. Terima kasih telah menonton video ini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas seluk-beluk drama melalui sejarah dan unsur-unsur pementasan drama. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.